Pelatih kepala Brighton and Hove Albion, Roberto De Zerbi mengaku tidak bisa tidur saat mereka bersiap untuk menghadapi Man United di Liga Premier di Stadion Ames pada Kamis malam. Brighton berniat membalas dendam setelah kekalahan adu penalti yang menyakitkan dari pasukan Erik ten Hag di semifinal Piala FA di Wembley 2 minggu lalu. Brighton yang tampak letih kemudian kalah 3-1 oleh Nottingham Forest di City Ground. Mereka bangkit Sabtu lalu dan mengamuk untuk membantai Wolverhampton 6-0. 3 poin dan kemenangan melawan Wolves telah meningkatkan moral dan harapan mereka untuk lolos kualifikasi Eropa. Tim De Zerbi berada di urutan ke-8 di Liga Premier, sementara Man United di urutan ke-4 dan tampaknya akan kembali ke Liga Champions musim depan. Namun De Zerbi memiliki sejumlah masalah cedera, dengan sejumlah pemain kuncinya diragukan tampil untuk hari Kamis. Evan Ferguson yang cedera, pergelangan kaki, diragukan bisa tampil. Selain itu, Tariq Lamptey, lutut, Jeremy Sarmiento, pergelangan kaki, dan Jakub Moder, lutut, semuanya akan absen. Adam Lallana dipastikan tidak akan bermain lagi untuk musim ini. Joel Veltman tertatih saat mengalahkan Wolves, mungkin tidak akan turun sebagai starter di laga ini. Moises Caicedo juga diragukan. Tapi bos Brighton, Roberto De Zerbi, telah memperingatkan Manchester United. Dia telah mengatakan kepada tim asuhannya bahwa mereka harus memenangkan 7 pertandingan Liga Premier yang tersisa jika mereka ingin mengamankan sepak bola Eropa untuk musim depan, termasuk mengalahkan Setan Merah. Uniknya ada sebuah pola terjadi bagi tuan rumah. Mereka menang 1 kali, lalu kalah 1 kali di Liga Premier. Ini terjadi dalam 5 pertandingan terakhir mereka, bukan pertanda baik bagi pendukung yang lebih percaya tahayul. Meski memiliki 5 kemenangan dari 7 pertandingan kandang di Liga Premier sejauh ini, mereka sukses menjaga clean sheet di semua kemenangan itu. De Zerbi pastinya mengandalkan Pascal Gross dan Kaoru Mitoma untuk mencetak gol melawan Setan Merah. Pascal Gross telah mencetak 6 gol Liga Premier melawan Manchester United, lebih banyak dari yang dia lakukan melawan klub lainnya. Memang, sejak musim Liga Premier pertama Brighton pada 2017-18, hanya Mohamed Salah, 10, yang mencetak lebih banyak gol melawan Setan Merah daripada Gross. Mason Greenwood sudah pasrah dengan fakta bahwa dia tidak akan pernah bermain untuk tim lagi. Gelandang Scott McTominay diragukan tampil karena cedera. Rafael Varane diprediksi bisa kembali beraksi akhir bulan ini. Sementara itu Lisandro Martinez, Donny van de Beek, Alejandro Garnacho, Tom Heaton dan Phil Jones semuanya tak akan bisa tampil lagi untuk musim ini. United harus mulai memanfaatkan kedalaman skuad pada tahap musim ini. Sejumlah pemain kunci perlu istirahat menjelang final Piala FA melawan Manchester City di Wembley bulan depan. Pemain seperti Fred, Marcel Sabitzer, Facundo Pellistri, Zidane Iqbal, Anthony Elanga dan Wout Weghorst semuanya mencari lebih banyak waktu bermain. Ten Hag juga bisa mempromosikan beberapa pemain muda berbakat. Diogo Dalot bisa kembali mengisi sebagai bek kiri, dengan Wan-Bissaka di sisi lain sebagai bek kanan. Tyrell Malacia akan tersedia untuk dipilih di bangku cadangan karena ia menawarkan perlindungan untuk posisi bek kiri. Christian Eriksen dan Casemiro akan beroperasi sebagai gelandang bertahan karena mereka fokus memenangkan penguasaan bola untuk Setan Merah di tengah lapangan. Fred dan Marcel Sabitzer harus puas dengan tempat di bangku cadangan dan mungkin akan mempengaruhi permainan di babak kedua jika Ten Hag memutuskan untuk menggunakan jasa mereka. Trio Antony, Bruno Fernandes dan Marcus Rashford akan berfungsi tepat di depan mereka sebagai penyerang Man United. Ketiganya harus berada di puncak permainan mereka jika Man United ingin mengamankan kemenangan meyakinkan dalam pertandingan tandang ini. Anthony Martial akan memimpin lini depan raksasa Mancunian di sepertiga akhir.
Striker Prancis punya peluang besar untuk mencetak gol melawan Seagulls, mengingat bek-bek lawan sering kebobolan oleh penyerang licin seperti dirinya. Wout Weghorst akan tersedia untuk dipilih di bangku cadangan saat dia menunggu kesempatannya untuk tampil. Statistik kunci: United dan Brighton telah bertemu 11 kali di Premier League. United menang 7 kali dan kalah 4 kali. United telah mencetak 19 gol, memenangkan 3 penalti, mencetak semuanya. Brighton telah mencetak 15 gol, memenangkan 2 penalti, mencetak keduanya. United mencatatkan 3 clean sheet dengan Brighton mencatatkan 2 clean sheet. Disiplin telah menjadi masalah dengan pemain United mendapatkan 18 kartu kuning dan tidak ada kartu merah. Para pemain Brighton telah mendapatkan 18 kartu kuning dan 1 kartu merah. Brighton telah memenangkan 2 pertandingan Liga Premier terakhir mereka melawan Manchester United. Mereka belum pernah memenangkan 3 pertandingan liga berturut-turut melawan mereka sebelumnya. Juga tidak pernah melakukan liga 2 kali lipat atas setan merah. Manchester United telah kehilangan 3 dari 5 pertandingan Premier League mereka melawan Brighton di Stadion Ames, menang 2 kali. Itu adalah tingkat kekalahan tertinggi mereka di lapangan manapun yang pernah mereka mainkan lebih dari sekali dalam kompetisi, 60%. Manchester United hanya memenangkan 1 dari 13 pertandingan tandang Liga Premier terakhir mereka, melawan tim yang memulai hari di paruh atas klasemen, seri 3 kalah 9. Kemenangan itu atas Fulham 2-1 pada November. Setan Merah juga gagal menjaga clean sheet dalam 13 pertandingan tersebut sejak mengalahkan Spurs 3-0 pada Oktober 2021. Brighton telah memenangkan 3 dari 4 pertandingan Liga Premier tengah pekan terakhir mereka, Selasa, Rabu, Kamis. Kemenangan sebanyak dalam 31 pertandingan sebelumnya, seri 12 kalah 16. Namun Brighton kalah dalam pertemuan terakhir mereka, 3-1 di Nottingham Forest. Manchester United hanya kalah sekali dari 11 pertandingan tandang Premier League mereka yang dimainkan pada hari Kamis. Menang 6 seri 4, dan tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan serupa sejak kekalahan 3-1 di Middlesbrough pada Desember 2006. Manchester United mencatatkan 7 clean sheet dalam 10 pertandingan Premier League terakhir mereka, dengan tidak ada tim yang mencatatkan lebih banyak sejak awal periode ini pada 12 Februari, juga Aston Villa, 7. Mereka mencatatkan 26 clean sheet di semua kompetisi musim ini, dengan hanya Barcelona yang mencatatkan lebih banyak, 27, di seluruh tim di 5 liga teratas di Eropa pada 2022-23, 7. Pascal Gross telah mencetak 6 gol Liga Premier melawan Manchester United, lebih banyak dari yang dia lakukan melawan lawan lainnya. Memang, sejak kampanye Liga Premier pertama Brighton pada 2017-18. Hanya Mohamed Salah, 10, yang mencetak lebih banyak gol melawan setan merah daripada Gross. Laga antara Brighton menjamu Man United akan dipimpin wasit yang memberi Casemiro kartu merah, Andre Mariner. Dia akan dibantu 2 asistennya, dan Robert Hunt serta Nathalie Aspinall. Dengan wasit keempat, Chris Kavanagh. Wasit par, Andy Madley. Dan asistennya, Adam Nunn. Manchester United telah melakukan kontak dengan perwakilan bintang Sporting Lisbon, Gonçalo Inácio. Setan Merah belum melakukan kontak dengan klub Portugal, tetapi diskusi sedang berlangsung dengan agen pemain Miguel Pinho mengenai kemungkinan kepindahan. Sporting saat ini ingin meningkatkan klausul pelepasan pemain senilai 45 juta euro dengan kontrak baru, tetapi tampaknya United ingin mencegah hal yang sama terjadi. Newcastle United juga meminati bek tengah Portugal yang telah menyelesaikan 62 operan per pertandingan musim ini dengan akurasi 92%. Sementara itu,
Dia membuat hampir 2 sapuan per game sambil memenangkan 1,1 tackle dan 3,9 duel. Bek tengah itu juga menyumbang 3 gol dan 3 assist. Inacio adalah bek tengah berkaki kiri dan menyukai bola di kakinya. Di pasar transfer saat ini, 45 juta euro adalah harga yang relatif murah untuk pemain dengan potensi seperti Inacio.